You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Welcome home. Apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya baik-baik saja dan senantiasa dalam tangan penyertaan Tuhan kita. Amin. Di hari Minggu ini kembali kita akan mengikuti ibadah online. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah ini sebagaimana kita mengikuti ibadah ini di gereja. Mari kita siapkan diri kita dengan berpakaian yang rapi, kita duduk yang baik, kita siapkan Alkitab kita, baik buku maupun handphone, dan kita siapkan hati dan pikiran kita hanya kepada ibadah yang akan kita ikuti ini. Jangan lupa matikan suara di handphone kita supaya tidak mengganggu konsentrasi selama ibadah ini berlangsung. Sebentar kita akan menyaksikan penyembahan yang dibawakan oleh teman-teman kita. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk ikut menyembah di rumah masing-masing. Saya percaya Roh Kudus hadir dimanapun kita berada. Selamat menikmati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan ya. Semua karena anugerahnya ya. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita semua untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama Tuhan. So kita percaya bahwa hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Yes Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan seperti Engkau. Yes, Bapa yang setia, amin. Bapa yang selalu ada bagi kami, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Oh Tuhan, haleluya Yesus, Yesus Tuhan, glory haleluya, Yesus Tuhan, glory haleluya. Kami berkumpul Tuhan
kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa kasih yang Kau nyatakan bagi kami umat-umat-Mu Tuhan. Bahwa pertolongan-Mu, bahwa penyertaan-Mu sempurna Tuhan. So kami percaya Tuhan hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin siapkan hati dan pikiran kami untuk dilauti kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan jatuh syukur yang percaya katakan amin. Demikianlah penyembahan dari tim worshiper. Terima kasih kepada tim worshiper yang sudah melayani kita pada hari ini. Saya percaya pujian-pujian tadi sangat memberkati kita semua. Dan sekarang waktunya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman yang akan disampaikan pada hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang akan disampaikan bukanlah suatu kebetulan, tetapi pesan-pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada pribadi kita masing-masing. Jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya pegangan, satu-satunya harapan, dan satu-satunya kekuatan yang bisa diandalkan dalam menghadapi situasi pandemik yang kita hadapi saat ini. Mari saya undang saudara-saudara sekalian untuk menyiapkan Alkitab ataupun handphone, dan kita akan melakukan Bible Prophetic. Ikuti bersama saya. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara semua yang dikasihi dalam Kristus? Saya berdoa dari sini semua kita sehat. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mulai, mari yuk sama-sama kita berdoa. Saudara tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Roh Kudus, lawat kami semua. Tuhan, biar tidak ada yang terlewat satupun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Saudara, nggak berasa ya, kita sudah selesai 21 hari loh dalam kampanye renungan yang berjudul Seperti-Mu. Bahkan kita sudah mulai ulang lagi minggu ini 1 minggu. Nah saudara, di akhir dari kampanye Seperti-Mu ini ada pesan yang sangat spesial yang Tuhan mau sampaikan buat saudara yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Pesan itu di mana Yesus sendiri mengingatkan bahwa saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Dan juga dia membawa kita untuk memperhatikan di Matius 10 ayat 16 sampai 33 yang hari ini kita akan bahas, di mana dia juga mau saya dan saudara selain jadi terang dan garam, kita juga harus melakukan fungsinya, ya, yaitu memaksimalkan fungsinya. Garam artinya memberi rasa, ya, artinya harus memberi dampak bagi masyarakat saudara. Terang, saudara, artinya saudara, di mana saudara ditaruh, di situ ada sukacita, di situ ada damai sejahtera. Jadi saudara, Tuhan pesan di dalam kampanye Seperti-Mu, saudara ada terang dan garam dunia, saudara harus maksimalkan fungsi saudara dan berdampak bagi orang-orang di sekitar saudara. Dan mulai minggu depan, saudara, mulai hari Senin, kita akan masuk dalam satu kampanye yang berjudul Istimewa. Ya, 21 hari ke depan, kita akan bersama-sama merenungkan kampanye baru judulnya Istimewa, Spesial. Ya, nah apa sih maksud dari istimewa ini saudara buat kita? Kalau kita perhatikan dari Matius 10 ayat 16 dan 33 ini merupakan perkataan Yesus, pesan Yesus kepada murid-muridnya tentang satu pengutusan, ya, satu pengutusan, dan juga tentang apa yang akan mereka hadapi ke depan, ya. Tentunya namanya satu pengutusan itu tidak akan mudah, saudara, karena di mana ada tugas pasti akan ada satu tantangan, akan ada satu rintangan, dan ada masalah yang akan kita hadapi. Justru itu yang akan membuat saudara dan saya akan menjadi seseorang yang istimewa. Nah, di dalam kampanye 21 hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang yang istimewa itu, ya.
Nah, saudara akan diizinkan selama 21 hari dalam renungan ini, saudara akan diizinkan untuk melihat hal-hal yang istimewa terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara nanti bukan hanya melihatnya, namun saudara juga akan mengalaminya dan menghidupinya. Saudara, saya percaya orang yang istimewa akan mendapatkan atau menikmati berkat yang istimewa juga. Saya kasih contoh, seorang direktur perusahaan, dia bisa menjadi seorang direktur karena beliau spesial dan istimewa dalam keahliannya, sehingga dia dapat menikmati benefit atau berkat-berkat yang spesial juga, seperti tunjangan rumah, tunjangan mobil, tunjangan traveling, ya, THR yang besar dan lain-lainnya. Nah, Tuhan juga ingatkan kita di bulan Juni ini, saudara, akan ada lembaran baru dan kemenangan yang baru buat kita semua. Saudara siapkan hati saudara untuk menerimanya. Nah, Tuhan membawa kita untuk menikmati sesuatu yang istimewa. Berbicara mengenai istimewa, saudara, Tuhan mau menyampaikan hari ini pada kita semua akan 3 hal. Jadi, Kojun hari ini akan sampaikan 3 hal yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua tentang istimewa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam 3 hal itu, saya mau ajak sama-sama kita makan makanan rohani dulu, ya. Kita akan buka mana kita akan buka Alkitab kita. Saudara ambil Alkitab saudara. Firman Tuhan diambil dari Matius 10 ayat 16 sampai 33, ya. Saya akan bacakan buat saudara Matius 10 ayat 16 sampai 33, ya. Demikian firman Tuhan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan ke kamu, jangan kamu khawatir dan akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu itu yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang itu akan menyerahkan saudara untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah dan akan anaknya, dan anak-anak akan berontak kepada orang tuanya dan akan membunuh mereka." Ini adalah cerita-cerita menuju akhir zaman, saudara. Kita akan mungkin mengalami hal-hal seperti ini. Lalu ayat 22, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang lain, lari ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukanlah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Nah, saudara, dalam ayat 16-33 ini, saudara, ada 3 hal yang saya mau sharingkan kepada saudara pagi hari ini. Yang pertama, saudara, berbicara tentang pengutusan, ya, pengutusan. Saudara, di ayat 16, murid-murid Kristus itu diutus, saudara. Dikatakan saudara dan saya dikatakan akan diutus di tengah seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara tidak langsung berhadapan dengan serigala yang sesungguhnya, saudara. Karena sekarang ini hanya sebuah ilustrasi, ya. Tidak bertemu dengan serigala, artinya tidak bertemu dengan orang-orang yang berniat jahat. Tapi saudara, dunia sudah berubah, karena sekarang banyak domba yang berbulu serigala.
gitu ya. Dan mereka mirip-mirip saudara, ya. Kelihatannya seperti domba, padahal di dalamnya serigala, gitu ya saudara. Ya, jadi satu kamuflase yang kita tidak bisa lihat secara mata langsung. Tapi firman-Nya berkata buat saudara dan saya bahwa saudara akan dipenuhi roh, sehingga saudara akan mengatasinya dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Nah, jadi saudara dan saya, kita diutus untuk memperbesar kerajaan surga. Dan kita perlu kabarkan Injil kerajaan itu utusan Allah buat kita, buat saudara dan saya. Apa sih itu Injil kerajaan surga? Ya, saudara, kerajaan surga itu bukan bicara soal satu tempat, saudara. Tapi itu bicara tentang suatu gaya hidup, ya, gaya hidup. Dan apa sih gaya hidup itu buat saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus itu? Saudara di-note ya, gaya hidup Kristus itu di mana kita menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup kita, gitu ya. Gaya hidup Kristus itu harus mencerminkan kepribadian saudara dan saya, gitu ya. Gaya hidup itu untuk mengimbangi kerajaan surga dan dunia ini, saudara. Makanya Tuhan bilang saudara harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara note ya, perhatikan, dikatakan cerdik, ya. Mungkin orang dunia bilang cerdik itu dan licik itu bedanya tipis. Cerdik dan licik itu bedanya tipis. Tapi saudara, perbedaannya itu jauh sekali, jauh sekali. Ya, kita harus cerdik seperti ular. Nah, saudara, kenapa Tuhan di sini pakai ilustrasi ular, gitu ya? Cerdik seperti ular, kenapa? Ya, kenapa dia nggak pakai cerdik seperti serigala, gitu ya? Karena ular dikatakan cerdik itu bukan karena dia ego, ya, tapi karena dia membela dan dia mau menyelamatkan dirinya pada saat dia diserang, ya. Kalau binatang lain cerdik itu untuk mencari keuntungan, jadi beda seperti ular. Makanya Tuhan bilang cerdik seperti ular. Nah, kita harus bijak juga untuk tidak mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri. Bijak untuk berdiam pada waktu yang jahat dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyerang, ya. Saudara, di masa sulit ini Tuhan akan berikan saudara hikmat malifat dan kecerdikan seperti ular itu untuk melakukan tugas utusan Allah tersebut. Ketika saudara mungkin ada di tengah-tengah komunitas, ketika saudara mungkin di tengah-tengah pekerjaan atau dalam pelayanan saudara, saudara, hari-hari ini Tuhan akan pakai saudara yang sangat spesial dan diberikan roh hikmat itu kepada saudara. Yang kedua, saudara juga dikatakan tulus seperti merpati. Saudara mesti tahu apa sih sifat merpati itu, gitu ya. Saudara, merpati itu sangat sabar, sangat lemah lembut, tulus, tidak jahat, tidak gampang marah. Betulkah itu sifat merpati? Jadi Tuhan mau mengkombinasikan satu ajaran ilustrasi lewat merpati dan ular untuk murid-muridnya yang diutus. Saudara, sebagai murid Kristus kita harus tetap tulus, lemah lembut dan sopan dalam perkataan dan perbuatan, dan tidak memancing atau terpancing oleh perbuatan yang tidak baik. Jadi kuncinya yang pertama, hal pertama dalam pengutusan, kita harus jadikan Tuhan sebagai raja dulu dalam kehidupan kita. Ya, maka apa yang ada di sorga akan nyata di bumi kehidupan kita. Thy will be done in earth as it is in heaven. Ya, apa itu kerajaan sorga? Kita sudah tahu, ya. Tentunya ketika saudara istimewa, saudara melakukan utusan Tuhan, saudara melakukan gaya hidup kerajaan sorga itu. Dalam kerajaan sorga itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kuasa dan ada mujizat yang akan menyertai saudara dalam pengutusan yang diberikan kepada saudara. Oke, hal yang kedua yang hari ini saya mau sampaikan lewat perikop Matius 10, 16-33 ini. Yang kedua adalah peringatan akan penganiayaan. Warning akan penganiayaan, peringatan akan penganiayaan, saudara. Saudara, dalam pengutusan, saudara, kita semua akan hadapi yang namanya penganiayaan. Jadi dalam proses instruksi ini, saudara, pasti akan ada satu penganiayaan. Ya, firman-Nya berkata di dalam ayat 17-19, dikatakan begini, waspadalah terhadap semua orang, saudara. Waspadalah terhadap semua orang. Saya mau garis bawahi di sini adalah semua orang tidak terkecuali. Kenapa saya bilang begitu? Ada yang belum kenal Tuhan, ada yang sudah kenal Tuhan, tetap Tuhan peringatkan untuk berwaspadalah. Saudara, perlu diketahui, manusia, kodrat manusia itu namanya homo homini lupus. Homo homini lupus artinya apa? Manusia adalah serigala bagi sesamanya.
ya. Makanya ada satu orang pintar bilang the fittest of the survival, artinya yang kuat, yang berkuasa, ya. Artinya saudara, dalam Homo homini lupus ini, manusia cerdik dan licik, namun kejam dan juga biadab, seperti binatang, dan sama sekali tidak menunjukkan peri kemanusiaannya. Saudara, saya mau kasih contoh realistik. Dalam Alkitab ada 2 orang yang disebut. Yang satu namanya Paulus. Saudara, 5 kali Paulus disesah orang-orang Yahudi di tempat-tempat ibadah. Ya, penganiayaan orang-orang Yahudi juga dilakukan sama orang kedua utusan Allah namanya Musa. Jadi saudara, ketika saudara diutus, yang hal yang pertama, saudara juga akan mengalami satu peringatan akan penganiayaan demi penganiayaan demi penganiayaan demi penganiayaan. Sebagai murid Kristus kita perlu dipersiapkan, ya. Karena hari ini saya tahu tidak akan menjadi hari yang semakin enak, ya. Orang-orang akan mulai tidak peduli satu sama lain, ya. Penderitaan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Makanya sekarang di Indonesia menerapkan satu namanya new normal, ya. Menghidupi sesuatu yang bukan normal lagi, saudara. Ya, saudara ketika diutus juga bukan kehidupan yang biasa-biasa lagi. Saudara akan mengalami satu kehidupan yang tidak normal lagi, yaitu penderitaan-penderitaan itu, penganiayaan itu, saudara akan alami, ya. Tapi hal yang ketiga, saudara, yang ini adalah kabar gembira buat kita semua, yaitu pemberian semangat dan penghiburan. Semangat dan penghiburan. Yang pertama pengutusan, yang kedua peringatan akan penganiayaan, warning akan penganiayaan, yang ketiga semangat dan penghiburan. Saudara akan diberikan sebagai orang yang spesial, akan diberikan satu semangat dan penghiburan, ya, bagi orang percaya. Di ayat 24-42, saudara masih ingat dalam kampanye tahun 2020, awal tahun kita memulai dengan satu kampanye namanya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Saudara, Tuhan mau ingatkan kita lagi kalau apapun yang kita kerjakan buat Tuhan atau proyek-proyek Tuhan, percayalah saudara, Allah akan menyertai saudara. Amin. Saudara masih ingat tentang pelajaran tentang Roh Kudus, ya? Roh Kudus adalah roh kebenaran yang diberikan Tuhan. Dan roh itu akan bersaksi tentang Yesus, dan dia akan menolong, menyertai dan tinggal bagi setiap orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Jadi ketika saudara menyampaikan kebenaran Tuhan, Roh Kudus itu akan menolong, menyertai dan tinggal di dalam saudara. Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Roh Kudus adalah penolong. Dia seorang parakletos, penolong, penghibur bagi kita, pengajar bagi kita. Yohanes 14 ayat 16 berkata begini, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ketika saudara melakukan pekerjaan Tuhan, Roh Kudus akan menyertai saudara, karena Dia yang akan bekerja. Dia akan memberikan saudara karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dia akan memberikan saudara karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan yang tidak dikenal sama orang lain. Matius 10 ayat 26, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saudara, Tuhan Roh Kudus akan menolong kita sedemikian rupa, yang tertutup akan terbuka, dan yang tertutup akan terbuka dan tidak diketahui akan diberitahukan kepada saudara. Yesus mengatakan jangan takut, ya. Sampai 3 kali dalam khotbahnya Yesus dia mengatakan jangan takut ketika dia mengutus murid-muridnya untuk melayani. Saudara, perintah ini adalah perintah ilahi, agar kita tidak takut kepada manusia maut dan iblis, bahkan kehidupan ketakutan selanjutnya dari para penguasa. Orang tua atau setan-setan kita tidak perlu takut, ya. Saudara harus terus maju karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya tutup saudara dengan satu cerita. Mungkin cerita pengutusan ini banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah jalani di wilayah-wilayah, ya. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal dari Abalov, ya. Dia diutus ke daerah yang NTT, ya, daerah ujung, di mana saudara ketika diutus banyak penganiayaan, rumahnya dibakar, mengalami sakit malaria, gitu, ya, dan segala hal. Tapi saudara sampai hari ini dia masih dipakai Tuhan tuh, masih sehat, seluruh keluarga sehat, dipelihara oleh Tuhan. Akhir-akhir ini saya banyak waktu luang, jadi saya juga menonton satu film seri drama, gitu, ya. Mungkin saudara yang nonton tahu, ya,
awalnya dimulai dengan I dan belakangnya kelas gitu ya. Ada seorang karakter dalam film itu ya saudara, dia punya satu misi yang jelas ya. Dalam 16 episode film itu diceritakan dia mengalami banyak penganiayaan, tapi misinya jelas. Dia tahu, sama seperti yang kita belajar ini, utusan. Saudara diutus, saudara punya misi yang jelas. Tapi dalam prosesnya saudara, dia dianiaya dengan berbagai hal. Tapi saudara, dalam hal perjalanannya itu, dia mendapatkan banyak hikmat untuk melawannya dengan tenang, dengan sopan, lemah lembut seperti merpati. Tapi dengan banyak hikmat, cerdik seperti ular untuk melewati ini semua. Saudara, hari ini saya berdoa buat saudara tetap setia dalam utusan saudara, tanggung jawab saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pekerja, pelayan, sebagai murid-murid Kristus. Saudara maju terus ya, sebagai murid-murid Kristus dan melakukan misi saudara. Karena dalam perjalanannya saya percaya saudara akan dijaga, dipelihara Tuhan, diberikan hikmat, dan saudara akan terus bersukacita melakukannya. Dan saudara, upahmu besar di surga. Haleluya, saudara diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba bersyukur Tuhan kalau hamba-Mu sendiri bisa belajar Tuhan sebagai murid Kristus. Tuhan adalah memelihara iman kami. Kami mau mengakhiri pertandingan kami dan sampai garis akhir dan menyelesaikannya dengan baik dan terus memelihara iman kami sampai akhir. Tuhan, hari ini kami belajar tentang satu pengutusan dalam Matius 10:16-33. Engkau mau utus setiap daripada kami murid-murid-Mu untuk melakukan misi-Mu, misi kerajaan Allah, yaitu memberitakan kabar baik. Tuhan, menjadikan itu gaya hidup dalam kami. Ketika kami keluar di luar sana, Tuhan, kami menjadi saksi-Mu, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga belajar bahwa dalam prosesnya mungkin tidak enak. Kami sudah diperingatkan, kami sudah tahu apakah kesulitan-kesulitan itu. Dan kami tahu, Tuhan, di akhir cerita ini, Tuhan, ada sukacita. Tuhan, ada satu kabar baik buat kami. Tuhan, akan diberikan Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai kami. Tuhan, Roh Kudus adalah seorang pengajar, penolong, dan penghibur bagi kami. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai selama 21 hari ini, Tuhan, kami mau tahu bahwa saudara dan saya adalah spesial, yang akan dipakai Kristus, yang akan dipenuhi oleh Kristus, yang diberikan kesehatan oleh Kristus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari angkat kedua tangan saudara dan terima doa berkat dari saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus melindungi, menyinari wajahnya ke atas saudara. Bisnis dan pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Pelayanan dan penyembahan saudara disenangkan oleh Tuhan. Saudara adalah kepala dan bukan ekor. Saudara akan naik terus dan tidak akan bahkan turun. Apapun yang saudara lakukan menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang saudara lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat dan anugerah yang datang daripada Allah Bapa, kasih yang datang daripada Tuhan Yesus itu sendiri, dan bahkan penyertaan tangan Roh Kudus yang akan menyertai saudara mulai hari ini, bahkan dengan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama yuk katakan amin. Haleluya, selamat hari Minggu. Terus setia dalam 4M. Jangan lupa program 1.5. Satu orang mendoakan 5 orang setiap hari. Dan saudara terus menjadi terang garam Kristus. Saudara akan terus dipelihara Tuhan menjadi utusan Yesus. Saudara murid Kristus yang setia, murid-murid Kristus yang istimewa. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.